Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Alma dari Indo Network. Nah, bincang bisnis kali ini aku lagi bersama salah satu owner dari perusahaan yang bergerak di bidang gas industri dan juga medis nih. Di sini ada Bapak Purwanto. Selamat siang. Oke, sebelumnya Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Pak ya. Sama-sama. Jadi Bapak Purwanto ini adalah owner dari PT Cakra Buana Lambang Sukses nih. Jadi teman-teman nanti selama beberapa menit ke depan kita bakal bahas gimana sih cara memulai bisnisnya dan juga kenapa bisa bertahan nih sampai saat ini. Oke Pak, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut boleh Bapak jelaskan dulu perusahaan Bapak dan juga apa aja nih produk-produk yang ada di perusahaan Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Alma atas kesempatan hari ini. Kami dapat kunjungan dari Indo Network. Perusahaan kami PT Cakra Buana Lambang Sukses bergerak di bidang gas medis dan industri. Berdiri sejak tahun 2012 di Jakarta. Produk kami ada oksigen, baik oksigen cair maupun gas, ada nitrogen juga cair dan gas, ada argon, ada gas argon, ada gas CO2, ada gas asetilin, ada gas specialty gas helium, gas SF6. Itu salah satunya. Masih banyak produk lain. Banyak lagi yang lainnya gitu. Betul, iya. Oke. Nah, mungkin Pak boleh dijelasin Pak, bahwa kan ini udah berjalan dari tahun 2012 ya, udah lama banget. Udah berarti hampir 9 tahun ya? Iya, betul. Nah, Bapak mungkin boleh jelasin nih awalnya itu terinspirasi dari mana sih Pak? Kenapa bisa bikin bisnis ini gitu? Oh iya. Terima kasih Mbak. Jadi awalnya kami sebelum mendirikan perusahaan ini sama dengan yang lain mungkin juga berawal dari bekerja karena kami memang bukan keluarga konglomerat. Jadi kami mulai perusahaan ini dari saya bekerja sejak tahun 1990. Saya di salah satu perusahaan di Surabaya. Kemudian pindah, kami mendapatkan kesempatan beberapa kali promosi. Kami ada di Semarang, di Makassar, dan terakhir kami ditempatkan di Jakarta. Jadi perusahaan yang sama kurang lebih dengan perusahaan ini. Jadi saya banyak belajar dari tempat kami bekerja itu. Tapi didorong oleh kebutuhan sebagai manusiawi, daripada saya tempat kerja itu saya kebutuhan tidak terpenuhi, kalau saya nanti macam-macam malah risikonya lebih berat. Jadi saya berpikir saya tak coba bisnis lah. Kenapa bikin sendiri? Iya, karena toh saya yang saya lakukan selama ini saya udah tahun 1990 sampai tahun 2011 itu saya udah insya Allah udah banyak belajar. Ditambah saya di penghujung saya sebelum resign itu saya ikut entrepreneur. Jadi saya ikut sekolah entrepreneur yang diadakan setiap malam. Ya, itu saya waktu itu di Makassar belajarnya malam. Saya di Makassar ikut entrepreneur. Di sana saya dididik mental. Jadi untuk menjadi seorang wira swasta itu sebenarnya bukan modal yang menjadi kendala, justru faktor keberanian. Karena modal itu kita bisa mendapatkan pinjaman, bisa join. Tapi kalau tidak punya keberanian, bahkan punya modal pun tidak bisa jadi. Karena keberanian itu faktor utama. Yang kedua adalah ide. Jadi setelah berani kita harus punya banyak ide. Karena ide itu yang akan kita lakukan. Gitu. Jadi dari situ saya mendirikan perusahaan ini. Pak nih kalau boleh tahu tadi kan Bapak bilang Bapak ngikut kelas entrepreneur nih Pak. Ya. Nah itu kalau boleh tahu Pak ikut kelasnya berapa lama Pak? Kurang lebih hampir 6 bulan ini. Lama banget ya. 6 bulan. Iya. Dan saya baca-baca buku-buku. Di samping itu buku-buku yang berhubungan dengan biografi orang-orang sukses lah. Gitu. Berarti emang udah niat banget nih mau jadi pembisnis gitu ya Pak? Kira-kira begitu. Oke. Karena benar tadi yang kata Bapak Purwanto bilang ya teman-teman, kalau misalnya untuk jadi seorang pembisnis itu modal utamanya adalah emang faktor berani ya Pak. Kalau nggak berani nggak akan maju. Benar-benar. Oke Pak, selanjutnya nih aku pengen tahu nih. Udah pasti mungkin di semua bisnis juga ada tantangan yang mungkin beda ya Pak, setiap bisnis atau setiap bidangnya. Untuk di bidang Bapak sendiri, di perusahaan Bapak sendiri, tantangannya apa nih Pak selama 9 tahun ke belakang? Ya. Kalau tantangan banyak sih, sama dengan perusahaan apapun itu kompetitor selalu ada. Justru kompetitor itu kita anggap sebagai
partner kita untuk bagaimana kita mau maju atau kita untuk membenahi diri. Karena kalau tidak ada kompetitor, kita merasa udah besar, kita merasa sudah dipercaya pelanggan, kita lengah. Justru ada kompetitor, kita harus selalu siap diri. Jadi semangat dia. Ya salah satunya memang yang terberat dengan kondisi saat ini adalah harga. Karena banyak orang yang keluar dari PHK, mendirikan perusahaan, terus karena dia belum pernah pengalaman, harga jatuh-jatuhan, yang walaupun bagaimanapun pelanggan itu 1-2 ada yang goyah juga dengan diberikan harga yang sedikit berbeda dengan kami. Tapi kami bisa meyakinkan lagi bahwa harga itu memang sebenarnya bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah kualitas dan pelayanan. Karena nanti yang harga murah itu pada akhirnya juga lama-lama juga akan kelihatan seperti apa. Kalau dia terlalu rendah harganya nggak bisa servis juga. Dari kualitasnya mungkin ya Pak ya. Tapi ya memang ada itu pengaruh. Ibaratnya ada goyangan juga kita saat ini dengan harga yang terus ditambah produk yang dari luar yang sekarang tidak mengedepankan kualitas. Yang penting bisa dipakai gitu kan. Kita nggak usah nyebut nama PT, nama produknya, tapi teman-teman tahu lah produk dari negara mana gitu ya. Mereka yang penting casingnya bagus gitu. Tapi nggak tahu bisa dipakai berapa lama gitu. Tapi itu cukup menggoyang karena customer yang sudah existing kadang-kadang wah ini dapat ada produk lain lagi nih gitu. Ya ini bagaimana kita untuk menjaga konsumen percaya dengan produk kita. Ini kita harus melakukan maintenance. Jadi kita melakukan kunjungan, melakukan promo-promo juga. Salah satunya Indonet itu untuk kita menjembatani karena tadi dengan Indonet customer di samping customer baru customer lama kita dapat customer baru. Kalau hanya customer lama saja kita bertahan di situ lama-lama juga kegerus. Nah, kita harus selalu tiap hari tiap bulan itu mendapatkan customer baru. Nah, dengan COVID ini kita kan tidak bisa kunjungan door to door untuk ketemu kan jarang, amat sulit. Nah, Indonet pun membantu kami karena mereka tanpa saya kunjungin mereka mencari barang dan alhamdulillah PT Cakra Buana Lantai Sukses ini dibantu dengan CEO-nya Indonet kami berada pada ranking mungkin atas kali ya walaupun tidak di paling atas. Kayak gitulah kira-kira sehingga kami sering dihubungin customer untuk mencari produk walaupun ada yang akhirnya deal ada yang tidak. Tapi minimal pelanggan itu tahu bahwa ada PT Cakra Buana seperti itu. Betul. Kalau misalnya aku boleh tahu nih Pak, media promosi yang biasa Bapak pakai untuk perusahaan Bapak ini apa aja Pak? Ada beberapa marketplace juga yang saya ikutin di samping Indo Network. Kami juga punya web sendiri, bahkan web kami tidak hanya satu. Karena kami untuk menjaring customer itu kami mempunyai 3 web kami. 3 website kami 3. Jadi memang itu strategi digital zaman sekarang. Kalau hanya ngandalin satu, kadang-kadang saya kurang puas. Karena nama di web itu pengaruh. Jadi saya sebar, ada yang webnya itu cakrabuanalungsukses.com, ada yang kami cantolkan dengan nama produknya oksigen, distributor oksigen, terus alat kesehatan. Seperti itu untuk menjaring konsumen lebih banyak lagi. Karena mungkin dia kalau saya sebut webnya cuma satu PT Cakra Buana kan orang belum tahu. Cakra tahunya setelah dia nyari produk kan itu. Tapi ya itulah ibaratnya orang masang jalan, saya tidak hanya satu yang saya pasang, saya pasang beberapa. Atau orang mancing itu saya pasang itunya beberapa titik. Ini mungkin bisa jadi tips nih buat teman-teman ya. Jadi Bapak mungkin tadi juga masukin beberapa produk tuh produk yang sering dijual berarti apa ya? Iya. Yang paling banyak dibeli gitu. Iya, betul. Nah Pak, terakhir nih Pak, aku pengen tahu pendapat Bapak pribadi, sepenting apa sih Pak go online saat ini gitu, saat pandemi apalagi? Go online gimana maksudnya? Untuk para pembisnis nih Pak, kan mungkin masih banyak para pembisnis yang belum memanfaatkan situs misalnya website seperti itu, media promosi yang bersifat online gitu. Masih ada yang door to door gitu Pak. Nah menurut Bapak seberapa penting nih? Penting sekali. Seperti anak saya udah mulai saya didik. Jadi
anak saya karena lulusan di bidang pangan, dia sebelum dia dapat pekerjaan kami ajarkan ke mereka untuk buka usaha. Ya kalau itu nanti bisa jadi ya mungkin tidak perlu kerja. Tapi dia juga melalui media. Sekarang kan kalau anak-anak muda banyak sekali ya. Ada yang namanya Facebook, ada yang namanya Instagram, YouTube. Nah, sesuai dengan bisnisnya. Kalau B2B memang seperti Indonesia begini. Tapi kalau customer good ya mungkin bukan di sini kan. Cocoknya sosial media. Tapi tetap yang namanya digital itu sekarang ini penting banget. Karena produk kan lebih banyak dikenal. Kalau kita door to door hanya dikenal oleh 10 orang, tapi kalau dengan digital ini mungkin kita nggak bisa membatasi berapa orang yang akan melihat produk kita. Tinggal kesiapan diri kita mampu nggak melayani mereka. Betul. Berarti mungkin sebelum kita mulai go online harus nyiapin dulu perusahaannya sendiri ya Pak, dari segi kualitas, servis. Jadi pada saat orang mengenal kita udah siap ya Pak? Iya betul. Jadi memang itu semuanya harus secara, walaupun itu nanti bisa learning to do ya, bisa belajar dengan pengalaman. Kita nggak harus sempurna karena nanti takutnya kalau saya ngomong harus sempurna, teman-teman malah nggak berani usaha. Iya, yang penting berani aja dulu. 1-2 produk unggulan yang teman-teman bisa lakukan apa? Umpamanya makanan ya makanan. Nanti dari situ akan timbul ide berikutnya. Satu dulu jalanin dengan serius, dengan kualitas yang bagus. Lama-lama nanti kita bisa nambah dengan sendirinya. Nah, mungkin banyak banget nih teman-teman yang bisa diambil dari obrolan kita ya Pak dari tadi. Nah terakhir Pak, mungkin harapan Bapak untuk pembisnis di Indonesia nih Pak, apa Pak? Ya harapan kami untuk anak-anak muda untuk tidak takut untuk mulai bisnis. Karena sekarang mencari kerja itu kan susah. Dengan banyak perusahaan yang juga turun. Bahkan gulung tikar ibaratnya apa istilahnya. Sehingga anak muda kalau menunggu mencari kerjaan kapan? Kita tambah umur, tuntutan kita harus survive dalam kehidupan. Jadi beranilah untuk mencoba, beranilah untuk menjadi pembisnis. Karena Indonesia ini masih kekurangan, masih banyak. Jumlah penduduknya banyak, tapi pengusahanya sedikit. Bahkan dari luar yang terus masuk. Padahal marketnya itu kita sendiri. Kita bisa memanfaatkan teman-teman kita. Artinya apa? Kita coba jual, nggak usah jauh-jauh ke customernya, ke teman dekat kita dulu. Nanti dari teman dekat itu, nanti dia akan mempromosikan ke temannya lagi, seperti itu. Terus jangan lupa, ya Indo Network ini kalau untuk yang B2B atau media sosial lainnya itu sangat membantu mencari customer. Karena kalau kita tidak menggunakan digital sekarang rasanya nggak mungkin lah. Bisnis tanpa itu kayak masak tanpa garam, nggak ada rasanya nanti, nggak berkembang. Iya. Oke baik, Bapak terima kasih banyak ya Pak ya. Mungkin untuk bincang bisnis kita kali ini cukup sampai di sini nih Pak. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak. Dan juga tadi kita udah sharing beberapa, mungkin dari teman-teman yang mau mulai bisnis boleh diambil nih beberapa tips dari Bapak Purwanto ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa di bincang bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.